Pemerintah Indonesia saat ini fokusnya itu untuk makan bergizi gratis, Ce. Ini aja belum seluruh Indonesia kebagian. Tapi nyatanya makan bergizi gratis tidak membuat siswa pintar. Bahlil tanggapin minimnya lapangan kerja di Indonesia. Jangan kufur nikmat lah katanya. Pemerintah Indonesia akui tak mampu untuk membiayai putusan Mahkamah Konstitusi. Sekolah SD SMP swasta gratis perlu modal 183 triliun. Kalau ada lahan yang selama 2 tahun itu tidak digunakan, itu akan diambil alih sama negara. Berarti kalau tanah warisan orang tuh udah tak digunakan lebih-lebih berpuluh tahun tuh, itu bisa diambil negara beda? Nah ini yang menjadi polemik dan isu gonjang-ganjing di dunia nyata. Satu juta lebih sarjana berpendidikan di Indonesia menjadi pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan. Anggota DPR Indonesia cakap, jangan-jangan SDM kita ini nggak kompeten. Rakyat makin susah dapat kerja. Mulai 17 Juli, rakyat Malaysia bebas ke negara Cina tanpa visa. Sedangkan Menteri Karding Indonesia minta warga Indonesia ini cari kerja di luar negara. Bantu kurangin pengangguran di Indonesia. Pengangguran di Jawa Tengah tembus 950.000 orang. Pemerintah provinsi cakap, kerja di luar negara aja. Bahlil tanggapin minimnya lapangan kerja di Indonesia. Jangan kufur nikmat lah katanya. Pemerintah Indonesia akui tak mampu untuk membiayai putusan Mahkamah Konstitusi. Sekolah SD SMP swasta gratis perlu modal 183 triliun. Pemerintah Indonesia saat ini fokusnya itu untuk makan bergizi gratis, Ce. Ini aja belum seluruh Indonesia kebagian. Tapi nyatanya makan bergizi gratis tidak membuat siswa pintar. Jadi sekarang masalah kita ini tak ada lapangan kerja di Indonesia. Iya, Menteri Karding cakap kerja di luar negara supaya mengurangi pengangguran di Indonesia. Kejaksaan Agung Indonesia buat MOU bisa sadap masyarakat Indonesia yang punya nomor HP Telkomsel, Indosat sampai XL. Berarti grup-grup WhatsApp kita nih bisa disadap sama Kejaksaan Agung beda. Paling isi dia tuh cuman informasi tentang gas LPG 3 kilo tuh udah ada belum dekat kedai Baba Liong tuh. Iya, sama ini beda. Isi grup WhatsApp orang Indonesia tuh biasanya kelapa parut, kelapa tua, macam kelapa tua. Hari ini berapa harga dia? Santan berapa harga dia hari ini? Menteri Nusron cakap 48% sertifikat tanah di Indonesia nih. 48% lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai 60 keluarga, sekitar 26,83 juta hektar atau 48% dari total lahan bersertifikat atas nama perseroan terbatas. Ada 60 keluarga beda yang menguasai 48% tanah di Indonesia. Terus Sembilan Indonesia udah masuk ke belum? Menteri Nusron Indonesia pun cakap juga kalau ada lahan yang selama 2 tahun itu tidak digunakan, itu akan diambil alih sama negara. Berarti kalau tanah warisan orang tuh udah tak digunakan lebih-lebih berpuluh tahun tuh, itu bisa diambil negara beda? Nah ini yang menjadi polemik dan isu gonjang-ganjing di dunia nyata. Ya sekarang kan kalau tanah warisan dia bisa berpuluh-puluh tahun tidak digunakan. Itu kan jadi lahan tidur. Terus kenapa pula negara mau ambil? Itu kan punya orang. Makanya kita harus tunggu perkembangan tentang kebijakan pemerintah Indonesia ini. Malaysia tuh beda. Rakyatnya boleh bebas ke negara Cina tanpa visa sekarang nih mulai 17 Juli. Negara Malaysia pun kalau ke Korea dari dulu tak pakai visa, hanya Indonesia aja yang pakai visa. Tak apa-apa lah beda pakai visa. Kan yang penting bisa ke Korea, Jepang, Cina. Itu bagi orang-orang Indonesia yang punya duit, Ce. Kalau misalnya tak punya duit nih tak akan sampai dia tuh ke Cina, Jepang sama Korea tuh. Orang-orang Indonesia yang ke Jepang, Korea dengan Cina tuh sampai ke negara dia orang dengan bekerja. Ya tapi kan untuk bekerja bukan melancong. Ya lumayan, orang Indonesia yang bekerja di luar negara itu bisa mendatangkan devisa. Tapi kalau engkau nak kerja di Jepang, Korea sama Hong Kong tuh, engkau perlu modal yang besar. Kalau kau cuma punya duit 1 juta 2 juta, jangan harap lah engkau nak sampai ke Korea sama Cina. Jangan-jangan nanti kau ditipu pergi ke Kamboja. Itulah beda. Orang Indonesia ini sering diiming-imingi kerja di luar negara, gajinya tinggi, segala macam makan, segala macam diatur. Tapi ujung-ujungnya malah ditipu, disuruh pergi ke Kamboja. Ya itu masalahnya, pemerintah Indonesia ini belum mampu untuk menciptakan lapangan kerja di negaranya sendiri. Makanya orang Indonesia nih selalu kerja di luar negara, hanya datangkan devisa saja. Kau bayangin hampir 1 juta warga di Jawa Tengah tuh menganggur. Penduduk provinsi Kepri aja baru 2 juta lebih ya, Ce.
Hampir 1 juta jiwa dekat Jawa Tengah tuh, pengangguran aja beda. Iyalah, penduduk Jawa di Indonesia ini paling banyak, Jawa tuh adalah kunci. Majulah Singapura. Kenapa pemerintah Indonesia ini tak kibarkan bendera putih aja? Kami tak sanggup menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Pantang datuk nenek moyang aku tuh kalau menyerah-menyerah. Biar putih tulang, jangan putih mata. Maju tak gentar, membela yang bayar. Iyalah, ngapa pula nak nyerah-nyerah, kan orang digaji kok dengan rakyat. Tambang paling besar, nikel, emas, batu bara, minyak, semuanya, tapi hasil paling tinggi dari pajak. Engkau tahu tak beda? Makanan manis tuh udah kena pajak. Tinggal makanan masin aja nih belum kena pajak. Di Indonesia makanan masin pun nak kena pajak, Engkau kan selalu makan nasi dengan garam kan? Sek-sek engkau kena pajak. Engkau cakap aku makan nasi dengan garam kena pajak. Engkau yang makan nasi dengan kecap tuh makan manis dah kena pajak berarti. Aku nih makan nasi dengan kecap asin, bukan kecap manis. Tapi kan dah asin berarti kena pajak juga. Warga Malaysia makanan manis, minuman manis, makanan masin dah kena pajak belum? Kalau dah atau belum, komen dekat bawah. Tapi makanan masin yang macam mana yang kena pajak nih? Kalau makan nasi dengan garam pun kena pajak, dah melampau nih. Kita tengoklah nanti makanan masin yang macam mana yang kena pajak dengan pemerintah Indonesia nih. Engkau kurang-kurangkan lah makan nasi dengan garam tuh. Jadi aku nak makan apa, Makan pucuk ubi dengan garam? Itu masin juga beda. Hambar-hambar je lah kita makan nih dengan lauk air putih. Hentam sajalah. Apa dah? Kerja di luar negara emang nggak gratis, nggak pakai modal. Modalnya dari mana kata Rahmat? Hei Rahmat, modalnya cuma tawakal dengan beriman dengan fufafa di dunia nyata. Pemerintah ngasih solusi, silang pemerintah ngusir keluar negeri, centang biru kata Marfli. Pemerintah Indonesia tuh tak ngusir. Kan Indonesia ini tak ada lapangan pekerjaan. Jadi ya kerjalah di luar negeri. Dia ini tak ngusir. Tapi modalnya dari mana, Warga Indonesia ini kan tak punya modal. Tapi modalnya dari mana, Warga Indonesia ini kan tak punya modal. Ya carilah pinjaman dengan pemerintah. Itu kan udah dikasih tuh pinjaman KUR. Pinjaman khusus kerja di luar negeri? Iya, pinjaman modal kerja ke luar negeri. Sama pinjaman modal kerja ke luar dunia. Macam mana kerja di luar dunia nih, Di planet mana maksud kau nih? Ya kerjalah, yang penting dapat kerja di luar negeri, di luar dunia nih. Dapat duit, kirim devisa ke Indonesia. Tun Mahathir Mohamad usianya di tahun 2025 ini udah mencecah sampai 100 tahun, bahkan lebih tua dari NASA. Hutang negara Republik Indonesia tembus 10.000 triliun. Saldo kas ditutup di angka 457 triliun. Tun Mahathir Mohamad berusia 3 tahun saat Mickey Mouse Disney pertama kali dirilis di tahun 1928. Akhirnya Aceh buka jalur laut langsung ke Penang, Malaysia pakai Roro. Tun Mahathir Mohamad berusia 8 tahun saat film pertama kali Malaysia yang dirilis, Laila Majnun, di tahun 1933. Pemerintah Aceh akan membuka jalur pelayaran langsung Lok Sumawe ke Penang pada akhir Juli atau awal Agustus 2025. Tun Mahathir Mohamad berusia 14 tahun saat Perang Dunia Kedua terjadi di tahun 1939. Gubernur Aceh cakap konektivitas antar negara itu akan membuka peluang ekonomi baru antara Aceh dengan Malaysia. Tun Mahathir Mohamad berusia 14 tahun saat komik Marvel pertama kali rilis di tahun 1939. Dan saat itu juga Perang Dunia Kedua. Diharapkan rute kapal Roro dari Aceh ke Malaysia mendorong ekspor perikanan, pertanian, perkebunan Aceh ke Malaysia. FIFA World Club pertama di dunia di tahun 1930. Saat itu Tun Mahathir Mohamad usianya sudah 5 tahun. Selain memperkuat hubungan dagang dengan investasi, jalur Aceh ke Malaysia ini juga digadang-gadangkan mendongkrak sektor pariwisata. Kartu ATM pertama dirilis di tahun 1967. Saat itu Tun Mahathir Mohamad usianya sudah 42 tahun. Sebenarnya jalur kapal Roro dari Batam ke Malaysia itu juga akan segera dibuka beda. Tapi netizen Indonesia ini tak suka dibanding-bandingkan sama Malaysia. Sekarang untuk memperkuat ekonomi negara itu kita harus memperkuat hubungan antar negara. Untuk memperkuat negara, engkau tuh harus bayar pajak sebanyak-banyaknya untuk membanyakkan kas negara. Rakyat bayar pajak, tapi Amerika jualan di Indonesia tak bayar pajak. Tun Mahathir Mohamad saat berusia 48 tahun, disitulah telepon bimbit pertama dirilis di tahun 1973. Rojali Indonesia kuasai dunia nyata. Rojali apa benda, Rojali ini beda, rombongan jarang beli, jadi cuman mengunjungi mall-mall, tapi cuma nongkrong. Oh, cuma cuci-cuci mata lah, Beli tidak, Instastory jalan. Iya, Rojali Indonesia kuasai dunia nyata. Halo warga Indonesia, apakah Rojali Indonesia sudah ada ketua umumnya? Kalau belum, korang komen dekat bawah, Cece nak daftar.